Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Muntaha, penasihat kita, semoga beliau sentiasa diberi kesehatan, keafiatan, dan semoga begitulah adanya kita semua. Kita saat ini berada di hujung tahun 2022. Alhamdulillah Allah telah beri peluang kita mengharungi kehidupan daripada awal tahun, ya, bulan Januari, Februari, seterusnya hingga bulan Desember, ya. Semoga tahun ini, tahun 2022, benar-benar memberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga nantinya diberi peluang sekali lagi oleh Allah, dipanjangkan umur untuk kita memulakan kehidupan di tahun 2023, dan semoga kita juga diberikan kekuatan kesehatan yang secara rasionalnya, logiknya memang sudah tentu ada penurunan kualiti kesehatan kita, sudah mulai berkurang, ya. Yang sehat atau yang kuat mungkin menjadi agak lemah, yang sudah agak lemah mungkin menjadi lemah. Begitulah pusingan kehidupan. Maka kita wajib syukuri apa yang ada kelebihannya pada diri kita saat ini. Semoga Allah tambahkan nikmat kekuatan kesehatan itu pada kita dengan keazaman untuk kita lebih ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hari ini mungkin kita mengalami banyak program, ya, sempena cuti sekolah, apalagi lah, ya, jemputan kawin di sana sini yang selalunya memang kita dipelawa untuk makan, ya. Maka kita pun tiada pilihan untuk makan di sana sini, walaupun sudah janji dari rumah makan sikit-sikit, tapi yang sikit-sikit itu pun karena banyak tempat, jadi akhirnya menjadi banyak. Dan kadang-kadang bukan sikit-sikit, begitu dibuka lauk pauknya menyelerakan, kita pun lupa, akhirnya satu rumah pun sudah banyak, ditambah lagi rumah-rumah yang lain. Itulah sifat manusia yang kadang-kadang tidak istiqamah dengan perancangannya. Dan selain itu juga baru-baru tadi di sekolah ini ataupun di masjid ini ada juga program dari pelajar UMS, kita pun ikut support, ya, dan terlibat sama, dan itu juga memang memakan masa kita, mengambil ataupun mencuri masa kita di situ. Mudah-mudahan apa yang sudah dialami
oleh kita semuanya, bukan menjadikan kita lemah ya, melainkan untuk terus bangkit. Fa iza faragta fansab, dan sekiranya engkau sudah selesai dari satu perkara, dari satu urusan, kata Allah, bukan rehat memanjang, tapi buatlah perkara yang lain. Nabi dan para sahabat selepas memperoleh kemenangan daripada perang Badar, Nabi kata, kita baru saja balik daripada perang kecil, jihad kecil. Tetapi kita balik bukan untuk berhenti daripada jihad itu, malahan kata Nabi, kita menuju kepada jihad yang besar. Apakah jihad yang besar itu? Jihad melawan hawa nafsu, kata baginda Nabi SAW. Para hadirin jamaah sekalian, apa yang kita kongsikan di sini ya, daripada hadis Rasulullah SAW benar-benar memberikan kita panduan. Saya ingin menjelaskan bahwa saya di sini mencoba untuk mencari message, menemukan message, memecahkan ya, bukan senang untuk mencari message ini. Kadang-kadang kita nampak sabda baginda Nabi SAW itu macam begitu mudah ya, begitu mudah, dan menyebabkan kita itu hanya mendengar saja seperti sudah faham, namun ternyata ada lagi yang di dalamnya message itu yang kita cobalah ya, untuk kita sama-sama mendapatkan. Saya bukan ahli hadis, bukan pakar hadis ya, tapi insya Allah ya, dengan niat yang ikhlas ya, untuk kita mencari apa pedoman hidup yang ingin Rasulullah SAW sampaikan, supaya menjadi panduan pedoman hidup selama kita hidup di alam dunia ini. Karena kehidupan ini sudah diawali oleh golongan generasi terdahulu ya, sejak zaman Adam dan istrinya Hawa, kemudian anak-anaknya, hinggalah kepada zaman Nabi Nuh, di mana ketika itu juga sudah ada generasi yang agak ramai, namun dengan sebab azab daripada Allah, lalu mereka dimatikan, dibinasakan dengan kejadian banjir, melainkan yang bersama Nabi Nuh dalam bahtera, yang sudah pasti golongan solehin dalam bahtera itu. Maka selepas itu berlakulah generasi, boleh katakan generasi kedua, bagaimana manusia itu berketurunan, kemudian berkebudayaan, bertradisi, berperadaban, dan dari kebiasaan, tradisi, adat, peradaban, tamadun itu ada yang berada pada jalan yang benar, ada pula yang berada pada jalan yang salah. Maka muncullah amalan-amalan, kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai ya, dengan akidah ataupun agama tauhid pada ketika itu, dan seterusnya juga hingga ke zaman Rasulullah SAW, di mana kepercayaan itu masih juga diyakini. Maka Islam ingin meluruskan kepercayaan-kepercayaan tersebut ya. Daripada hadis-hadis yang disampaikan di sini, cukup dengan perkataan la. Baginda Nabi hanya menyebut la. La artinya
No, ya, tiada. Kalau kita sekarang biasalah no smoking, tak boleh merokok. Tapi tengok, no smoking, merokok juga. Kadang-kadang terang-terang di dinding itu ada no smoking, di situ pun merokok juga. Ya, artinya amaran itu tidak berkesan. Begitulah baginda Nabi SAW banyak di sini. La adwa, tidak ada penyakit yang menular secara sendiri. Penyakit menular secara otomatis tidak ada. Dan tidak ada juga nasib sial, terutamanya pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu atau masa-masa tertentu. Ya, sudah, ini message-nya. Dalam Islam tidak ada yang kita perlu takuti berkenaan nasib yang tidak baik yang dikaitkan dengan masa-masa tertentu. Sama ada mengikut hari, mengikut jam, mengikut minggu, mengikut bulan, tidak ada. Semua masa tidak membawa nasib sial, tetapi juga tidak menjamin nasib yang baik juga. Artinya itu terpulang kepada bagaimana kita mengisi masa itu. Bulan Safar yang dianggap sebagai bulan yang tidak menguntungkan, sebenarnya boleh menguntungkan kalau diisi dengan, ada dalam surah Al-Asr itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua masa itu akan menguntungkan sekiranya diisi dengan keimanan, amal soleh, sentiasa berwasiat dalam hal kebenaran, dan sentiasa berwasiat dalam kesabaran. Pasti akan memberi keuntungan. Dan bulan yang lain akan memberikan kerugian. Semua bulan pun, termasuk hari. Kita menganggap hari Jumat hari yang mulia. Betul, hari mulia. Tapi kemuliaan itu juga bergantung kepada orang yang memuliakannya. Kalau hari Jumat kita tidak memuliakannya, tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran, maka tiada guna hari Jumat. Sehingga ada orang hari Jumat tidak sholat Jumat, sampai hukumnya kalau 3 kali berturut-turut dengan sengaja jatuh hukumnya kafir. Tapi yang berlaku bukan 3 kali berturut-turut, 3000 kali mungkin berturut-turut, sebab tak mengenal masjid. Kalau begitulah ceritanya, tak payahlah cakap Jum'ah berkah. Ada yang orang bilang Jum'ah berkah, Jum'ah berkah. Semua hari pun berkah. Ramadan berkah, Ramadan karim, Ramadan mulia, betul. Tapi macam mana kita memuliakan Ramadan? Kenapa Ramadan ada yang tidak berpuasa? Macam mana dia mendapat kemuliaan? Karena Ramadan ada sebagiannya hanya mengambil kesempatan untuk menyambut hari raya. Ramadan diperalatkan, dimanipulasi sebagai bulan persediaan hari raya, bukan untuk beribadah. Sehingga jadilah Ramadan puasa tiada, hari raya pula 1 bulan. Terbalik, sepatutnya puasa Ramadan 1 bulan, hari rayanya 1 hari 1 Syawal. Dia tidak, puasanya ada yang ambil 3 hari, awal, tengah, akhir, tapi hari raya 1 bulan. Itu bermakna Ramadan tidak karim bagi dirinya. Jadi itu yang perlu kita buat mindset itu, ya. Setting kita punya otak, punya minda, punya akal. Nabi sudah meletakkan, karena agama Islam ini memang pada logik akal juga. La aqla la dina liman la aqlalah.
ada sabda baginda begitu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Akal ini digunakan bahwa untung dan rugi, bertuah atau nasib sial itu bergantung kepada amalan, ya, kepada sikap, bukan menyalahkan kepada yang lain. Surah Yasin ada, kita selalu baca, jangan lupa, sudah kita pelajari juga, ya. Bangsa Antiokhia yang dikirim oleh Allah 2 rasul, lalu 3 rasul ditambah, tapi mereka mendustakan, mereka menuduh, qalu inna tatayyarna bikum, kata mereka, kami menjadi sial, kami menjadi tidak beruntung dengan sebab kamu ini, para nabi ini, rasul ini dikirim ke tempat kami ini, bukan membawa keuntungan, membawa nasib buruk. Ya, dia tuduh Nabi Allah, Rasul Allah sebagai puncak kerugian mereka. Mereka tidak bermuhasabah diri dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Akhirnya dijawab, qalu ta'irukum ma'akum, kata para rasul itu. Sesungguhnya nasib sial itu, nasib kurang bagus itu adalah pasal kamu sendiri. Ain zukirtum, sudah engkau diberi peringatan, bal antum qaumun musrifun, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas, kaum yang melakukan perbuatan dosa berterusan. Ya. Jadi sekali lagi kita jangan teragak-agak untuk menolak kepercayaan. Kita tidak boleh menganggap nasib kita tidak bagus, kita sakit gara-gara orang lain sakit, tapi kita berkeyakinan sakit adalah musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dituntut untuk berikhtiar dengan keyakinan juga bahwa kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada safar, tidak ada juga nasib sial pada burung hantu wala hammah, ya. Mungkin kita di sini kurang mesra jugalah dengan burung-burung hantu nih. Tapi di setengah tempat, ataupun kalau tuan-tuan kita semuanya balik ke kampung, kita akan menemukan, ya, tokoh-tokoh yang membangkitkan isu ini. Burung hantu dipersalahkan, dan ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir dikongsikan pada minggu lepas disebutkan juga kala mengenai ghaul, ya, la adwa wala safara wala ghul. Ghul diterjemahkan sebagai jenis-jenis hantu. Nah, kalau kita cakap hantu ini, kita pun setuju. Dari dahulu hingga sekarang dan akan datang, kita tertarik dengan cerita hantu. Di mana-mana belahan dunia ini ada tokoh-tokoh hantu. Karena inilah kepercayaannya manusia-manusia yang masih, ya, dipengaruhi dengan kepercayaan yang batil. Ya, jadi macam mana menjelaskan ini? Saya faham nih, ada yang masih berpegang kepada kepercayaan bahwa hantu itu wujud dengan bentuk-bentuk yang begini begitu, ya. Ada orang kata genderuwo, orang Jawa cakap, ada orang bilang toyol, ada orang Pontianak, kuntilanak, ada, minta maaf, ada orang bilang balan-balan, ada yang cakap Dracula, vampire kalau di negara lain. Ada lagi apa itu yang macam kartun apa tuh, lupa namanya. Kenapa tokoh-tokoh ini, watak-watak ini keluar? Saya selalu dengar, ada itu, saya nampak itu, terbang itu, macam-macam.
Saya di sini mungkin tidak mengatakan Anda menipu, tidaklah ya. Tapi pengalaman saya sendiri di kampung dahulu, saya punya rumah 5 kaki sejak kuburan, dekat betul. Saya pun seorang yang penakut, bukan pemberani. Kalau pulang mengaji, saya akan lari balik buka pintu itu, pasal tidak sanggup tengok kuburan gelap. Ya, apalagi kalau ada orang mati yang baru ditanam, memang limpas rumah saya itu. Di sana kan main angkat, dia punya bau memang khas. Dan selalu kuburan itu berlaku macam runtuh lah di bawah itu kan. Nah, mungkin kurang mampat. Kalau sudah runtuh dalam seminggu 2 minggu akan keluar bau. Saya biasa mencium bau jenazah yang sudah di dalam berhari-hari. Itu logik memang. Jasad kalau sudah lama dia membusuk akan bau. Tapi jujur saya tidak pernah melihat hantu. Saya tidak pernah melihat pocong. Walaupun saya penakut. Pernah suatu hari dengan kawan-kawan yang baguslah, selalu berjanji sholat subuh, saling membangunkan ke masjid, jalan kaki, bukan jauh. Tapi kawan itu berani ketuk rumah saya. Saya pun keluar pintu itu memang kuburan. Nampak ada lembaga putih, lari semua, lari. Dalam hati, kali inilah saya nampak ini. Ini kalilah saya nampak. Sekali besok sudah ada matahari, adoy. Itu orang mensidai kain itu, tempat kuburan itu jadikan tempat jemur kain, dia lupa angkat itu saja. Tapi karena pengaruh ketakutan, dipengaruhi dengan cerita-cerita dalam wayang, kan wayang seram itu diminati ramai ya, apalagi kalau wayang sundel bolong, aduh ya. So di sini pun banyak kan kalau sudah tren wayang seram-seram. Jadi marilah kita kembali. Saya tidak ingin kita semuanya berpikir bahwa Nabi kata wala ghaul, tidak ada hantu. Jin memang ada, syaitan iblis itu ada. Tapi ingat, jin itu sama dengan kita manusia yang diamanahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jin. Manakala daripada bangsa jin yang membangkang kepada Allah, yaitu iblis, dia punya ketua dan menjadilah syaitan, itu memang sudah dalam kumpulan membangkang, macam pembangkang lah itu kan. Dan Allah bagi kebenaran, bagi lesen untuk menggoda manusia supaya sama-sama dalam neraka ya. Tapi tidak ada yang lain ya, maksudnya hantu-hantu itu ya, wala ghaul. Sehingga tidak perlu kita kaitkan lagi dengan peranan hantu itu, dengan kuasa hantu itu. Karena kita sudah anggap hantu tidak wujud, maka tidak ada kita mengakui peranan hantu. Sehingga kita jangan kata kalau di laut ada yang lemas. Baru tadi kita dengar kabar ditemukan jenazah lemas dan timbul, lalu menyandar di pantai, di pasir ya. Ataupun beberapa tahun pun berlakulah lemas daripada anak-anak biasanya ya. Di situ jangan ada keyakinan bahwa laut mempunyai hantu yang menunggu dan hantu itu mencari mangsa, mencari korban. Tidak perlu ada keyakinan seperti itu ya. Soal lemas ini kita kaitkan saja dengan
alasan secara rasional, ya. Mungkin karena tidak ada kemahiran dalam air, ya, terjatuh atau berlaku penyakit dan sebagainya. Dan kita tahu memang di laut itu ada gelombang-gelombang tertentu yang berbahaya, yang boleh mematikan. Jadi memang itu semuanya boleh menyebabkan puncanya orang lemas di laut, di sungai dan lain sebagainya, ya. Nah, kita pun berduka cita dengar kabar di Semenanjung, ya, berlaku tanah runtuh yang mengakibatkan beberapa puluh, ya, mangsa tertimbun dan disahkan mati, ya, dalam tanah dan masih ada dalam pencarian, di mana berlakunya juga di pusat perkemahan yang berdekatan bukit ataupun hutan dan sebagainya. Tapi di situ pun kita jangan mempercayai bahwa yang menyebabkan runtuhnya tanah itu inilah penunggunya nih, marah lagi penunggu dia ini, ya, penunggu gunung tertentu ini, ya. Tetapi memang kita perlu mengambil sikap yang benar, ya, kembali kepada sikap kita juga supaya kita terelak daripada musibah itu. Pertamanya secara pemikiran kita yang rasional lah. Kita pun heran kenapa musim-musim hujan tengkujuh begini mau juga berkemping, kan itu juga satu persoalan, ya. Kenapa merasa selamat? Itu tempat yang memang kalau turun hujan tentu akan berlaku tanah runtuh ataupun berlaku banjir, kan? Dari situ pun sudah kita boleh tahu bahwa usaha manusia ini tidak tepat, ya, tidak sesuai. Satu lagi, kalau kita berada di tempat mana-manapun di bumi Allah ini, jangan sekali-kali bersikap sombong, takabur, angkuh, ya. Kesombongan ini bukan saja kita ketika berhadapan dengan manusia lain, tapi ketika kita sendiri pun menghadapi alam ini makhluk Allah juga, kita tak boleh ada perasaan sombong. Ketika kita masuk hutan, jangan kita merasa aku ini raja hutan, aku boleh kuasai ini hutan. Nah, contohlah begitu, ya, kesombongan ini. Tapi jangan pula, jangan pula juga bersikap percaya itu dengan penghuninya, sampai ada yang memberi petua itu kalau masuk hutan dibilang kasih salam dulu, Assalamualaikum nenek Ato, dipanggil lagi nenek Ato dia nih, ya. Nah, itu pun tidak perlu. Cukup kita menggunakan cara-cara Islami, cara-cara yang menggunakan syariat Islam. Apa salahnya kalau kita membaca 3 qul, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, itu kan itu ruqyah. Kita ruqyah dulu hutan itu. Kita ruqyah dulu. Ya, ada juga tuan-tuan guru yang memberikan petua-petua, tapi petua itu kita boleh amal kalau diambil daripada ayat-ayat Quran, ya. Ada yang memberikan ilmu lah. Saya pernah dapat itu. Kalau kita masuk di mana-mana tempat yang kita baru datang, kita kata salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Artinya keselamatan daripada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu boleh. Karena jin yang ada di sana pun dapat sebenarnya berkomunikasi, dapat mendengar, dapat memahami. Kita ini datang bukan sebagai orang yang sombong, orang yang tawadhu, orang yang beriman kepada Allah. Jangan menjadi kufur ketika kita berada di tempat-tempat yang memang sebenarnya tidak menjamin keselamatan. Nah, kalau kita berkemping, kita kena tunaikan sholat. Ini camping tiada sholat, alasannya musafir apa? Itu boleh sholat. Tambahan lagi,
Kita hanya mau seronok, mau enjoy saja. Di sana hanya nyanyi-nyanyi, karaoke, bergitar, minum arak lagi. Kalau sudah begitu, berlaku musibah, itu boleh jadi adalah sebagai azab. Ya, itu yang dikatakan qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya nasib buruk itu adalah disebabkan kamu sendiri. Ya, ujungnya bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu semua kaum yang melampaui batas. Bolehkah kita kembali mengambil sikap begini, ya, untuk kita tidak percaya? Di rumah ada barang hilang, kita terus akan kata toyul baini, toyul nih akan. Sehingga ada orang melukis toyul itu seperti apa? Jin kecil, budak-budak, warnanya hijau. Kita pun tidak tahu bila masa dia nampak warna hijau nih. Tidak ada kata toyul warna merah kah, warna pink kah? Itu imajinasi sedemikian, sudah pasti ada yang mengawalinya. Sedangkan jin tidak akan boleh ditampak, dia ditengok. Ya mungkin ada orang yang mempelajari ilmu-ilmu hitam ini. Ya, kita tahu jin memang ada juga bekerja sama dengan guru-guru ataupun dengan asistennya ini. Asistennya siapa? Itu golongan bomoh-bomoh itu. Dia punya asisten itu. Mungkin dia punya ilmu-ilmu begitu. Ya. Ada yang ilmu untuk jadi kaya menggunakan jin. Jin itu dalam bentuk toyol ataupun maaflah ada namanya babi ngepet kalau di Jawa itu, ya. Dia babi lah itu, khinzir. Tapi dia bunian, dia macam pandai menghilang. Dia masuk ke rumah orang. Ini dalam wayang, kita pun tahunya dalam wayang saja itu. Wayang itu mencipta sedemikian cerita, tapi kita yang menonton terus mengambilnya. Jadi dari zaman dulu pun ternyata begitu, ya. Ada jin ataupun hantu yang dianggap wujud yang ternyata mempengaruhi kehidupan. Sehingga ada orang sesat dalam hutan, dianggapnya itu kuasa jin. Ada orang lemas di laut, di sungai, itu kuasa hantu, bukan jin ya, hantu. Ada yang macam-macam lah. Sampai ada juga suami istri bergaduh sampai bercerai-berai, itu kononnya juga kuasa jin, kuasa hantu, ya. Mari kita semua kita tolak semua itu, dan kalau mungkin kita menjadi mangsa serangan, orang bilang ada kan, dihantarlah itu sihir itu, ya sihir yang wujud, tapi kita sudah diberikan pedoman juga, senjata juga daripada baginda Nabi SAW untuk kita ruqyah diri kita. Senang saja baca 2 surah saja, muawwidhatani itu, Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kita baca bukan dengan kesombongan juga. Ini yang kita perlu hati-hati ini. Kita perlu jaga hati kita. Kita bukan berlawan dengan jin itu, tapi kita menggunakan perantaraan Allah itu, ayat-ayat Quran itu. Ya, jadi kita bukan rasa sombong juga. Dan memang sebenarnya jin itu lemah, tetapi kita yang menguatkannya. Kita yang lemah sehingga jin menjadi kuat. Tapi kalau kita kuat dengan bantuan Allah, dengan keyakinan daripada Allah, dengan menggunakan ayat-ayat Allah, maka insya Allah, ya, jin segala ilmunya, segala kejahatannya, seperti sihir, seperti guna-guna, seperti pelet apa semua itu, ataupun keselamatan harta benda kita, insya Allah, ya, tidak akan dapat diceroboh, ya, oleh golongan jin ataupun hantu-hantu itu. Tapi kita memang tidak boleh lepas daripada ketertarikan kita kepada hantu. Buktinya sekarang ini cuti sekolah nih, banyak pengusaha
Funfair di Likas ada, di Kinarut ada. Setiap ada funfair mesti ada rumah hantu. Apa ini rumah hantu? Hanya untuk jadi hiburan sajalah, oke hiburan. Tapi jangan sampai ada keyakinan. Kebetulan baru-baru itu yang membekalkan hantu itu kawan juga itu. Dia buat ya, jadi desain lah daripada patung. Dia tulis-tulis. Begitulah tuh. Kemudian diangkat, simpan di tempat yang gelap. Siapalah nggak takut. Di masjid pun kalau tiba-tiba ada orang ikat ini kain putih, memang siapa-siapa subuh datang dia akan lari juga itu, kan? Rasa takut itu pada saya manusiawi, ya. Tapi jangan sampai ada timbul keyakinan. Yang kita ini sebenarnya ada peluang kan, ada kubur di ujung itu. Tapi ada apa masalah kubur kan? Maksudnya dari segi ini, pernahkah kita nampak di sana yang tengah duduk-duduk kah tengah malam, ya, yang memanggil-manggil kah? Saya dulu ingat masa masih remaja lah, tapi sudah bekerja dan mengajar, ya. Dulu mengajar dari rumah-rumah itu hebatlah sampai tengah malam, ya, karena ya lumayan juga lah itu kan, pendapatan juga tuh, ya. Tapi ada yang ya begitulah, rumah jauh, kita naik motosikal selalu pulang jam 12 malam itu Limpas Bukit sana tuh. Saya ini penakut, memang bergegar juga Limpas sana tuh, ya. Memang apa-apa semua dibaca tuh. Walaupun mulut semua baca-baca, hati berdebar juga. Apalagi naik motor, jangan-jangan di belakang ada yang ikut. Apa itu yang jangan teo belakang itu, ya. Tapi ketakutan itu hanya ketakutan kita saja sampai rumah. Nggak ada pun, kan? Nggak ada pun. Cuma itulah untuk memindah mindset ini. Ya, jadi ya message-nya itulah, kita cakap banyak ya, tapi tonton insyaallah paham bahwa dalam akidah Islam ya tidak boleh ada kepercayaan tentang wujudnya hantu itu, apalagi hantu yang mempengaruhi ataupun yang berperanan dengan kuasanya sehingga mengganggu kehidupan kita. Dan jalan terbaiknya, mari kita sentiasa membentengi diri kita, ya, supaya memang kita ini dapat diselamatkan, dapat selamat daripada gangguan yang zahir maupun batin, ya, yang nyata daripada yang nampak daripada manusia ataupun daripada yang tidak nampak daripada golongan jin. Dan itu ada pada surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Kita disuruh berlindung pada Allah daripada jin dan manusia. Maka kembali kita bermuhasabah, kalau kita membaca surah An-Nas itu perlu diyakini. Jangan kita anggap surah An-Nas itu surah yang paling senang, paling orang bilang kacang lah dibaca itu, tapi hilang daripada maksud daripada surah An-Nas itu. Supaya kita dapat mempertahankan diri kita lah dan juga harta keluarga kita, ya, daripada gangguan sama ada daripada manusia dan juga daripada jin. Para jamaah sekalian, insyaallah kita akan teruskan dalam tajuk yang seterusnya, masih berkenan mentality. Nah, ini kita bercakap soal kesehatan sebenarnya kan, tapi ini masih juga tentang kesehatan diri. Allah sudah bunyi pula. Sekarang saya tidak nampak pemasa di sana tuh. Cuma jam sajalah. Dulu ada timing sholat di sana bagus Pak, boleh nampak, ya. Jadi nampaknya kita tangguh dulu. Yang kita akan cakap itu tentang sikap hati kita mengenai apa? Pesimis dan optimis. Rupanya ini pun diatur dalam Islam. Masya Allah, Islam begitu lengkap. Dalam kehidupan kita ini, yang mengganggu kita kan sikap perasaan pesimis, kecil hati, tak yakin diri, tidak, orang Indonesia cakap tidak pede, tidak percaya diri. Ada diatur supaya kita tetap percaya diri, insya Allah pada minggu hadapan. Baik, sebelum saya tutup ini kuliah ini, sedikit pengumuman ya, jemputan lah. Malam ini ada kenduri, bukan kenduri kawin lagi lah, kenduri kawin biasanya siang. Selepas Isya, siapa yang berkesempatan
tolong di bawah nanti untuk kita baca tahlil ringkas ya, Pak Isya nanti ada sedikit hajat daripada jamaah kita dan ada insyaallah ada tapaulah kan. Setelah itu kita sambung ke rumah Usin Jaya ya, dekat rumah Bebek tuh Sabli ya, pun kenduri tahlil juga. Jadi bagi yang kesempatan mari kita penuhilah jemputan dua ini di bawah masjid dan di rumah Usin Jaya insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Allahumma arzuqna mutabadil sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ba'dan wa salihan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una walhamdulillahi alamin.